soalnya ini fotonya pada gue, nggak taunya mata gue yang benar. Gimana cara lo itu untuk mengatasi dua hal itu? Sebenarnya kalau dibilang betah dalam kesusahan nggak juga ya, betah dalam penderitaan. Itu percaya nggak percaya ya, kalau gue percaya banget, dan ternyata banyak orang yang pernah melakukan dan sampai sekarang melakukan. Gue dijawabin nggak susah gitu. Kalau gue bukan masalah rezeki uang banyak ya, bukan, tapi beberapa sisi ketika kita mau mengalami sakit, gue baru sakit dari drop gitu ya. Ya udah, yang gue jalanin itu aja, gue absen, gue minta maaf sama Tuhan, gue istighfar, minta disebutkan, gue bersedekah kepada anak yatim, berharap rezeki gue dilancarkan baik dua materi maupun kesehatan. Itu kayaknya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo para viewers program 88. Hari ini saya berkumpul bersama teman-teman saya waktu saya masih tinggal di Cipete Utara, tepatnya di RT 5 RW 7 Kelurahan Cipete Utara. Hari ini sengaja saya ajak teman-teman saya ini untuk kumpul di sini di rumahnya Groho atau Haji di wilayah mana ini? Kita Tanah Baru. Kebetulan kita ada di klaster Putra Mandiri Regensi. Hari ini syukur alhamdulillah di sebelah kanan saya yang baju biru ada Mas Ganang. Saya biasa nyebut beliau Endi. Halo. Endi Lau. Sehat Mas Ganang? Alhamdulillah, Cak. Sehat, Cak. Alhamdulillah. Kalau yang sebelahnya Mas Endi itu ada kaos kuning tuan rumah hari ini Groho, atau biasa orang manggil juga sebagian orang Aji. Apa aja dah terserah. Dan di sini sebelah kanan saya tidak asing dan tidak bukan Mas Kemal. Sehat Mas? Oke. Hari ini kita berempat mau ngobrol-ngobrol tentang kehidupan memasuki usia-usia yang dulunya dari kita anak-anak, remaja, dewasa, sekarang mau jadi orang tua. Udah. Oh ya. Mungkin biar kita lebih santai obrolan pembuka kita mau mengingat sekarang masih di masa-masa pandemi, dan kebetulan kalau boleh tahu di wilayah ini PPKM-nya level 1. Oh, alhamdulillah, berarti sama kayak Jakarta. Oke, langsung kita mulai. Bang Kemal, saya mau nanya dulu nih. Ini yang paling senior. Pertanyaan saya buat pembuka, buat Bang Kemal. Kapan Bang mulai merasa tua? Kapan nih? Gini Bang, sebelum jawab Bang. Masalahnya gini Bang, gue tuh sekarang gue 46. 4 tahun lagi gue masuk ke angka 50, dan gue baru merasa tua itu setahun ini Bang, dan alhamdulillah gue bangga Bang. Iya. Artinya gini Bang, gue belum mulai harus belajar bahwa sekarang gue tuh bukannya lagi ABG gitu. Itu makanya tadi gue tanya kalau Bang, kalau lu sendiri mulai merasa tua kapan? Sebetulnya sih gue dulu kan gue seneng motret, terus gue umur berapa ya, umur 40 mungkin, di Malang tepatnya. Gue motret pakai kamera zaman dulu tuh yang manual, pakai film manual. Nah gue motret, terus gue cetak fotonya, ini kamera gue rusak. Kenapa kata bini gue? Pokoknya kenapa rusak, kok bisa bilang rusak gitu kan? Nggak taunya ya soalnya ini fotonya pada gue, nggak taunya mata gue yang bener. Mata gue umur nggak bohong kan. Jadi itu bicara sebelum adanya kamera digital ya. Kalau belum itu udah pakai wiper. Nah itu saat itu gue merasa bahwa masuk masa tua itu alami, natural. Mau siap gak siap kita bakal tetap tua. Nah tinggal gimana kita nerima. Iya. Kita udah tua apa belum? Kalau dari gue yang gue bilang tadi, bahagia, senang. Kalau bisa hati bawa senang terus. Iya. Oke. Nah sekarang gue mau naik ke Groho.
pertanyaannya beda dari bukan merasa itu. Kalau gue tanya ke lu nih, mungkin kalau kita berempat sekarang gue paling muda kali ya. Andy, lu berapa sekarang umur? Pelita gue. Pelita. Jelita. Apa tuh jelita? Jelang 50. Pakai pelita. Kalau gue 46. Lu bang? Gue 52. 52. Lu sendiri? 42. Apa sih? Kayak 43 ya. Enggak, kayak 1,5. Gue mau tanya gini waktu lu. Apa sih yang menurut lu beda antara waktu lu umur 30 sampai umur lu sekarang? Secara fisik? Wah, kalau fisik mah beda banget. Ah. Waktu kalau secara fisik sih, ya lu pasti tahu lah kecil-kecil gue gimana kan, segala macam kena batu waktu nyerampang kecapi segala macam, pasti tak apal lah. Masih slim lah, masih bagus lah. Masih kesana sini masih oke. Naik motor nggak pakai jaket masih oke. Sekarang gue cuma mau jarak 2-3 km nggak pakai jaket aja naik motor udah. Napas gue kenapa? Mikir gue ya apa? Tapi mungkin gue nggak apa, karena walaupun masih 42 ya, tapi kayaknya gue harus siap-siap ke arah-arah yang 50 gitu kan. Jadi badan gue udah kayak begini aja, tapi ya Udah siap lo dari sekarang mau menuju 50 udah siap? Bismillah aja udah. Kalau belum tapi belum punya persiapan khusus kan menjelang itu. Siapan gue sih maksudnya apa ini? Iya mau. Tadi kan lu bilang lu merasa nih sekarang udah mau ke arah 50 tahun. Dan lu harus punya punya resep-resep lah menjelang situ. Sekarang udah punya resepnya belum? Nurunin gula. Kalau yang pasti kalau sekarang sih gue gue jalanin aja apa yang ada gitu. Jadi apa yang bisa gue, kalau kayak tadi ditanya apa udah ngerasa tua atau belum, kalau gue kegiatan gue aja sekarang masih suka ngeband. Kalau dulu kan sama Mas Kemal, Iya. lu juga sama ya, anak lain lah, kita masih ngeband lah apa segala macam, itu masih gue lakukan sampai sekarang, dan itu yang kayaknya gue gak ngerasa tua deh. Karena lu isinya sama kayak yang tadi, happy terus aja pokoknya lah, udah gitu aja. Oke. Nah sekarang gue mau ke Andy. Yang gue tahu nih gue secara pribadi, ya jujur ya mungkin kalau dibanding Groho atau Mas Kemal, gue mungkin orang yang terlalu ngikutin dia nih bang. Artinya ngikutin gini bang, di mana dia bertempat tinggal, gue selalu tahu perkembangan dia. Mau itu seneng, mau itu enggak. Fans club. Cuma salah satu yang gua sama dia itu yang gua pelajari nih dari Andy ini, lu kok betah nih untuk bertahan dalam kesusahan. Ini yang gua perhatiin ke lu kenapa selalu betah itu. Terus ketika nih kita pandemi 2 tahun ini gitu. Nah pertanyaan gua, selama lu survive dalam bertahan dalam kesusahan itu ditambah dengan pandemi ini, gimana cara lo itu untuk mengatasi 2 hal itu? Sebenarnya kalau dibilang betah dalam kesusahan enggak juga ya. Itu betah dalam penderitaan. Enggak, kalau gua itu emang dibesarkan dari keluarga pegawai negeri, nyokap gue, bokap gue pegawai negeri. Gue dari kecil itu udah hidup sederhana biasa, di bawah sederhana biasa. Kemudian juga gue sempat kos kuliah gitu kan. Nah ketika gue kuliah gue dapet bekal dari ibu gue nggak punya bekal harta apa-apa kan. Nah gue cuma berbekal itu gimana caranya gue survive. Gue cuma punya ilmu. Nah kalau ada masalah kebetulan gue nggak sanggup, ya biasanya gue cerita sama Pak Ustadz, cerita sama lo. Kenapa gue bisa tetap survive dalam keadaan jatuh gitu kan. Dalam tanda kutip tadi yang disebut susah gitu, karena gua untungnya gitu masih merasa punya Tuhan, punya Allah gitu. Sehingga sekarang adalah bos gua adalah Allah. Jadi gua nggak perlu kantor, gua nggak perlu bekerja jadi pegawai gitu, gua jadi pegawainya Allah aja. Caranya gimana? Absennya gue ya ibadah 5 waktu standar. Kemudian kalau ada sedikit tidur pergi sama anak yatim. Nah tadinya gue belum kenal nih absen gaya karyawan Allah ini gue belum kenal nih. Tadinya gue belum kenal nih pemicu rezeki
dari rezeki anak yatim belum kenal. Maka itulah gue cerita sama lu, mau jatuhnya keprak walaupun dalam sejarah karir gue pernah berkantor di lantai 19 dan pernah jadi tangan kanan kepercayaan seorang direktur utama ya. Gue jadi manajer promosi dan Kemal tahu kali, manajer promosi dan sales gue sempet. Tapi gue jatuh karena ya biasalah persaingan dalam bisnis. Tapi yang gue garis bawahi, kayaknya gue nggak diberkahi nih. Ada apa ya di gue ya, bukan itu kan. Satu, ternyata absen gue ke Allah kurang nih. Absen kurang, gue dikasih cobaan, Allah panggil gue supaya deket lagi. Nah seneng dikit lagi gue lupa lagi gitu. Nah akhirnya gue cuci otak ke Pak Ustadz, ditanemin, udah deh akidah jagain deh. Nanti kalau kita perbaiki salat kita, ibadah kita, Allah pasti jamin. Nah itu berjalan berhasil. Nah tambah di booster lagi kalau istilah COVID-19 itu tuh kalau dikasih booster lagi dengan memberikan ke anak yatim. Setelah gue buktikan itu, gue laksanakan secara istiqomah hampir setahun kali ya, setahun ini ya. Itu luar biasa dampaknya. Orang pada COVID pandemi susah, alhamdulillah gue dapat program stripping di TVRI, uang gue puluhan juta. Kemudian rezekinya Ada aja. ada dan banyak gitu loh. Ternyata ini adalah hikmahnya. Gue kecelakaan waktu itu, gue di Antv mau kantor, gue kecelakaan, ditolong sama driver ojol itu yang setahu juga, Mas gue lihat tuh ya banyak kebiasaan tapi kok susah ya, lu gak pantas susah lu pengen gak dikejar rezeki, caranya gimana? Sama omongan Pak Ustadz, bersedekah ke anak yatim, dan pendapatan kita itu harus langsung dipotong 2,5% disedekahkan ke anak yatim. Itu percaya nggak? Percaya ya. Kalau gue sih percaya banget, dan ternyata banyak orang yang pernah pelaku dan sampai sekarang melakukan sama istri gue, dijamin rezekinya, nggak susah gitu. Kalau gue bukan masalah rezeki uang banyak ya, bukan. Tapi beberapa sisi ketika kita mau mengalami sakit, gue baru sakit 3 hari, drop gitu ya. Ya udah, yang gue jalanin itu aja, gue absen, gue minta maaf sama Tuhan, gue istighfar, minta disembuhkan, gue bersedekah kepada anak yatim, berharap rezeki gue dilancarkan baik berupa materi maupun kesehatan. Itu kayaknya sih yang gue lakukan, kenapa gue sampai sekarang masih survive gitu. Karena nih gue bapak ibu udah nggak ada, Iya. saudara gue, adik-adik gue nggak mungkin gue minta tolong adik-adik gue, temen ya terbatas lah bantu, ya mau nggak mau gue emang harus, Allah menggiring gue, emang udah jadikan aku saja sebagai pelindung, udah itu gue lakukan sekarang. Dan itu mungkin tadi kalau kata Bang Kemal, memasuki kita mau jadi orang tua gitu kan, nikmatin hidup dengan bahagia, nggak beda jauh sama Groho. Terus kalau lu mungkin bisa lu nambahinnya tuh rasa syukur ditambahin Sama ini usia boleh tua, jasad ini boleh tua. Kalau gue ngukur umur gue nggak gitu. apa tuh? Gue ini masih sangat muda sekali, sangat muda dalam arti kata. Hubungan gue